Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 12. Lanjutan kelahiran Maharaja Pariksit. Selanjutnya Sloka 19. Brahmana ucu Parta Prajavita Saksa Iswakur Iwa Manavaha Brahmanya Syatya Sandhascha Ramo Dasaratir Yatha. Artinya, para Brahmana yang terpelajar berkata, "Wahai putra Prita, anak ini akan persis seperti Raja Ikswaku, putra Manu, dalam memelihara semua yang terlahir. Selain itu, dalam hal menjalani prinsip-prinsip kebrahmanaan, terutama dalam menepati janji, ia akan persis seperti Rama, personalitas Tuhan yang Maha Esa, putra Maharaja Dasaratha." Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Praja berarti makhluk hidup yang telah lahir di dunia material. Sebenarnya, makhluk hidup tidak lahir dan tidak juga mati. Namun karena terpisah dari pelaksanaan bhakti kepada Tuhan dan disebabkan oleh keinginannya untuk menguasai alam material, ia terberi badan yang cocok untuk memenuhi keinginan material itu. Dalam menjalankan semua itu, makhluk hidup menjadi terikat oleh hukum alam material, dan badan materialnya ini akan bermutasi sesuai dengan perilaku dirinya. Dengan demikian, makhluk hidup itu bermutasi dari satu jenis badan ke jenis badan lainnya yang berjumlah 8.400.000 jenis. Tetapi setiap makhluk hidup itu adalah bagian percikan dari Tuhan. Karena itu mereka tidak hanya disediakan segala kebutuhan hidup oleh Tuhan, tetapi termasuk perlindungan dari Tuhan bersama wakil-wakilnya, yaitu Raja-Raja Suci. Raja-Raja Suci inilah yang diharap dapat merealisasikan untuk perlindungan yang harus diterima oleh semua praja atau para makhluk hidup, guna memenuhi keinginan mereka dalam keadaan terbelenggu alam material ini. Maharaja Pariksit benar-benar adalah seorang raja suci yang ideal, karena ketika ia menjelajahi kerajaannya tanpa Diana, ia menemukan seekor sapi yang malang yang hendak dibunuh oleh kepribadian zaman Kali. Ketika itu Maharaja Pariksit langsung menjatuhkan hukuman keras kepada pelaku atas tindakannya sebagai penjagal. Ini berarti bahkan para binatang pun dilindungi hak asasinya oleh penguasa-penguasa suci, bukan karena perasaan sentimental, tetapi karena mereka yang telah lahir di dunia material ini berhak untuk hidup. Semua raja suci, mulai dari raja yang berkuasa di planet matahari sampai raja-raja planet bumi, sangat patuh kepada budaya Weda. Budaya Weda itu diajarkan juga di planet-planet yang lebih unggul, sebagaimana adanya acuan di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 1 mengenai pelajaran yang diberikan Tuhan kepada Dewa Matahari, Wiwaswan. Dan hamba-hamba mulia Tuhan itu menurunkan melalui garis perguruan, seperti yang telah dilakukan oleh Dewa Matahari kepada putranya Manu, dan dari Manu kepada Maharaja Ikswaku. Dalam satu hari Brahma ada 14 Manu, dan Manu yang disebutkan di sini adalah Manu yang ketujuh, yang merupakan salah satu dari para Prajapati, atau yang meningkatkan populasi dunia dengan berketurunan, dan beliau adalah putra Dewa Matahari. Beliau dikenal sebagai Waiwaswata Manu. Beliau mempunyai 10 putra dan Maharaja Ikswaku adalah salah satu dari mereka. Selain itu, Maharaja Ikswaku mempelajari juga Bhakti Yoga seperti yang diajarkan di dalam Bhagavad Gita dari ayahnya Manu, yang menerima dari ayahnya Dewa Matahari. Selanjutnya, ajaran Bhagavad Gita turun melalui garis perguruan dari Maharaja Ikswaku. Namun, seiring perjalanan waktu, rantai ini terputus karena masuknya orang-orang yang tidak kompeten. Dan karena itu harus diajarkan kembali kepada Arjuna di medan perang Kuruksetra. Jadi semua sastra Weda mengalir sejak awal ciptaan dunia material. Dan dengan demikian budaya Weda dikenal sebagai Apauruseya, atau bukan dibuat oleh manusia. Pengetahuan Weda adalah sabda Tuhan
Dan yang mendengarkan pertama kali adalah Brahma, makhluk hidup pertama yang diciptakan di alam semesta. Maharaja Ikswaku, salah seorang putra Waiwaswata Manu. Beliau mempunyai 100 putra. Beliau melarang orang makan daging. Putranya Sasada menjadi raja berikutnya setelah beliau wafat. Manu yang disebutkan dalam ayat ini sebagai ayah Ikswaku adalah Manu ketujuh dengan nama Waiwaswata Manu, putra Dewa Matahari Wiwaswan, yang kepadanya Sri Krishna telah menyampaikan ajaran Bhagavad Gita sebelum Krishna mengajarkannya kepada Arjuna. Waiwaswata Manu ini mempunyai 10 putra yang bernama Ikswaku, Nabhaga, Drista, Saryati, Narishyanta, Nabhaga, Dista, Karusa, Prisadrira, dan Wasuman. Inkarnasi Tuhan sebagai Matsya atau ikan suci agung turun selama masa awal pemerintahan Waiwaswata Manu. Prinsip-prinsip Bhagavad Gita beliau pelajari dari ayahnya, Wiwaswan, Dewa Matahari, dan beliau mengajarkan hal yang sama kepada putranya, Maharaja Ikswaku. Pada awal Treta Yuga, Dewa Matahari mengajarkan tentang bakti kepada Manu, dan pada gilirannya, Manu mengajarkannya kepada Ikswaku untuk kesejahteraan seluruh masyarakat manusia. Sri Rama, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, berinkarnasi sebagai Sri Rama, menerima kasih sayang sebagai seorang putra dari penyembah murninya yang mulia, Maharaja Dasaratha, Raja Ayodhya. Sri Rama turun ke dunia bersama bagian-bagian paripurnanya, dan mereka semua muncul sebagai adik-adiknya. Pada bulan Chaitra, pada hari ke-9, masa bulan baru pada zaman Treta Yuga, Tuhan muncul seperti biasa untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma dan membasmi unsur-unsur pengganggu. Ketika Sri Rama masih muda, dia membantu Resi Agung Wiswamitra dengan membunuh Subahu dan mencederai Marica, iblis perempuan yang mengganggu para resi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. Para Brahmana dan para ksatria dimaksudkan untuk bekerja sama demi kesejahteraan rakyat banyak. Para resi yang berpredikat Brahmana berusaha memberikan pencerahan kepada orang-orang dengan memberikan pengetahuan yang sempurna. Dan para ksatria dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Sri Ramacandra adalah raja yang ideal sebagai pemelihara dan pelindung budaya leluhur manusia, yang dikenal sebagai Brahmanya Dharma. Secara khusus Tuhan sangat peduli terhadap sapi-sapi dan para Brahmana untuk dia lindungi, dan demikianlah cara Tuhan meninggikan kesejahteraan dunia. Selain itu, melalui perantara Wiswamitra, Tuhan memberikan senjata-senjata yang tepat kepada para dewa sebagai sarana pendukung pemerintahan alam semesta, menangkal serangan para iblis. Sri Ramacandra, Tuhan yang Maha Kuasa, hadir dalam upacara busur yang diselenggarakan oleh Raja Janaka, dan dengan mematahkan busur sakti Siwa itu, Sri Rama berhak menikahi Sita Dewi, putri Maharaja Janaka. Pasca pernikahan tersebut, Sri Rama menerima pengasingan di hutan selama 14 tahun atas perintah ayahnya, Maharaja Dasaratha, untuk membantu pelaksanaan pemerintahan alam semesta oleh para dewa. Sri Rama membunuh 14.000 raksasa. Dipicu oleh intrik para raksasa, istrinya Sita Dewi diculik oleh Rawana. Sri Rama menjalin persahabatan dengan Sugriwa yang telah dibantu untuk membunuh Wali, kakak Sugriwa. Berkat pertolongan Sri Rama, Sugriwa menjadi raja para Wanara, bangsa gorila. Sri Rama membangun sebuah jembatan api di atas Samudra Hindia dan sampai di Lanka, kerajaan Rahwana yang telah menculik Sita. Kemudian Rawana dibunuh oleh Sri Rama, dan saudara Rawana, Wibisana, dinobatkan menjadi Raja Lanka. Wibisana adalah salah seorang saudara Rawana, seorang asura. Namun Sri Rama membuat dia abadi atas karunia-Nya. Pasca masa 14 tahun setelah menyelesaikan persoalan di Lanka, Sri Rama kembali ke kerajaannya, Ayodhya, dengan wilmana terbang berwujud bunga. Sri Rama mendelegasikan adiknya, yaitu Satrugna, untuk menyerang Launasura yang sedang berkuasa di Mathura, dan Asura itu tewas. Sri Rama menyelenggarakan 10 upacara Ashwamedha, dan kemudian dia menghilang ketika sedang mandi di sungai Serayu. Epos besar Ramayana adalah sejarah tentang kegiatan Sri Rama di dunia, dan Ramayana yang absah ditulis oleh punjangga besar Walmiki.
Selanjutnya, sloka 20. Hesa data saranyascha yathahi au sinara sibihi yashavitanita shwanam dausyantir iwayagyanam. Artinya, anak ini akan menjadi penderma yang sangat murah hati dan pelindung bagi mereka yang berserah diri, seperti Raja Sibi yang masyhur di negeri Usinara. Selain itu, ia akan memperluas nama dan kemasyhuran keluarganya seperti Bharata, putra Maharaja Dushyanta. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seorang raja akan menjadi termasyhur karena kedermawanannya, yagya-yagya yang diselenggarakannya, perlindungannya kepada mereka yang berserah diri, dan lain sebagainya. Kebanggaan seorang raja ksatria adalah jika ia berhasil memberikan perlindungan menyeluruh kepada insan-insan yang berserah diri. Tindakan seorang raja yang seperti ini disebut Iswara Bhawa, atau yang melakukan tindakan nyata dalam melindungi kebenaran. Di dalam Bhagavad Gita, Tuhan memerintahkan semua makhluk hidup untuk berserah diri kepadanya, dan Tuhan menjanjikan perlindungan yang sepenuhnya. Tuhan Maha Perkasa dan memegang teguh kata-katanya, sehingga Tuhan tidak pernah ingkar dalam memberikan perlindungan kepada berbagai peringkat penyembahnya. Seorang raja sebagai wakil Tuhan harus memilih sikap ini, yaitu memberikan perlindungan kepada insan-insan yang berserah diri, apapun risikonya. Maharaja Sibi, Raja Kerajaan Usinara, adalah sahabat dekat Maharaja Yayati yang berhasil mencapai planet-planet surga bersama Maharaja Sibi. Maharaja Sibi tahu tentang planet surga tempat beliau akan dikirim setelah wafat, dan uraian mengenai planet surga ini telah diberikan di dalam Mahabharata Adiparwa bab 96 sloka 6 sampai dengan 9. Maharaja Sibi begitu dermawan sampai-sampai beliau ingin memberikan posisi yang diperolehnya di kerajaan surga kepada Yayati. Namun Yayati tidak bersedia menerima. Yayati pergi ke planet-planet surga bersama para resi agung seperti Astaka dan yang lainnya. Atas pertanyaan yang diajukan oleh para resi, Yayati menceritakan tentang kegiatan-kegiatan saleh Sibi ketika mereka semua sedang dalam jalan menuju surga. Yayati telah menjadi anggota Dewan Yamaraja yang menjadi dewa yang dipujanya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Bhagavad Gita, para pemuja dewa-dewa akan pergi ke planet-planet para dewa, Yanti Dewa Brata Dewan. Jadi, Maharaja Sibi telah menjadi seorang rekan otoritas Waisnawa Agung Yamaraja di planet tersebut. Ketika berada di bumi, beliau sangat masyhur sebagai pelindung jiwa-jiwa yang berserah diri dan sebagai pemberi dharma. Suatu ketika, Raja Surga menyamar sebagai seekor elang, pemburu burung merpati, dan Agni, Dewa Api, bersujud sebagai seekor merpati. Merpati itu ketika sedang diburu oleh elang, berlindung di atas pangkuan Maharaja Sibi, dan sang elang pun menuntut sang raja agar menyerahkan buruannya itu. Sang raja ingin memberikan daging pengganti dan meminta burung elang untuk tidak memangsa merpati tersebut. Elang pemburu menolak tawaran raja, namun kemudian disepakati bahwa elang itu akan menerima daging dari badan sang raja seberat badan merpati itu. Sang raja mulai mengiris daging badannya sendiri seberat burung merpati itu. Namun, burung merpati sakti ini terus bertambah berat. Akhirnya, sang raja ikhlas menyerahkan dirinya untuk mengimbangi berat burung merpati itu, dan para dewa pun puas terhadapnya. Lalu Raja Surga dan Dewa Api mengungkapkan identitas diri mereka dan memberkati sang raja. Dewarsi Narada juga memuji Maharaja Sibi atas pencapaiannya, khususnya dalam hal berdharma dan melindungi. Maharaja Sibi bahkan mengorbankan putra kesayangannya demi menyenangkan hati manusia di kerajaannya. Dengan demikian, sang bayi Pariksit akan menjadi Sibi kedua dalam hal berdharma dan melindungi. Dausyanti Bharata, ada banyak Bharata dalam sejarah, antara lain Bharata saudara Sri Rama, Bharata putra Raja Resaba, dan Bharata putra Maharaja Dushyanta yang termasyhur. Selain itu, semua Bharata ini dikenal di seluruh alam semesta menurut sejarahnya.
Planet bumi ini dikenal sebagai Bharata atau Bharatawarsha karena Raja Bharata putra Rishabha. Namun, menurut pendapat beberapa tokoh, daratan ini dikenal sebagai Bharata karena pemerintahan putra Dushyanta. Sepanjang yang kami yakini, nama Bharatawarsi bagi daratan bumi ini muncul dari pemerintahan Bharata putra Raja Rishabha. Sebelum beliau, daratan bumi ini dikenal sebagai Ilawati Warsha, tetapi segera pasca penobatan Bharata putra Rishabha, daratan bumi ini menjadi terkenal sebagai Bharatawarsha. Sekalipun demikian, Bharata putra Maharaja Dushyanta tidaklah kalah penting. Beliau adalah putra Sakuntala yang sangat tersohor akan kecantikannya. Maharaja Dushyanta bertemu dengan Sakuntala dan bercinta di dalam hutan. Kemudian Sakuntala mengandung Bharata. Pasca kejadian itu, sang maharaja pun lupa akan Sakuntala istrinya karena kutukan Kanwamuni, dan sang bayi Bharata dibesarkan di dalam hutan oleh ibunya. Bahkan pada masa kanak-kanaknya pun beliau sudah sangat perkasa hingga berani menantang singa-singa dan gajah-gajah rimba untuk bertarung melawan mereka, laksana anak kecil bermain dengan kucing dan anjing saja. Sang anak menjadi begitu kuat, lebih kuat dari yang disebut Tarzan pada zaman modern ini. Oleh karena itu, para resi di hutan menamai dia Sarwadaman atau orang yang dapat mengendalikan semua orang. Uraian lengkap tentang Maharaja Bharata terdapat di dalam Mahabharata Adiparwa. Para Pandawa atau para Kuru kadang-kadang dijuluki sebagai Bharata karena mereka lahir dalam dinasti Maharaja Bharata yang tersohor itu, putra Raja Dushyanta. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.